Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Oke, kali ini aku akan berbagi sama teman-teman semuanya bagaimana ketika kemarin sudah video tutorial untuk teman-teman bisa mengisi pengelolaan kinerja ya yang ada di PMM. Kali ini aku akan berbagi tentang tugas tambahan. Nah, sepertinya masih banyak dari teman-teman yang sedikit dalam artian belum begitu paham begitu dengan masing-masing indikator dari tugas tambahan, bagaimana memilihnya, kemudian nanti bukti dukungnya apa begitu. Walaupun tugas tambahan ini teman-teman semuanya tidak dinilai ya, dalam artian memang ada fokus-fokus yang akan dinilai begitu. Ini hanya dipertimbangkan, walaupun dipertimbangkan tetapi memang tugas tambahan ini kita minimal harus dapat 32 poin begitu. Bagaimana sih untuk bisa dapat 32 poin? Nah, apakah teman-teman mau dapat tipsnya dengan mudah? Kita akan bahas di video selanjutnya. Komen ya kalau misalkan teman-teman mau dapat tips mudah buat dapetin 32 poin. Oke, kita bahas di sini. Yang nomor 1 di situ ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Oke. Jadi ini teman-teman nanti berperan sebagai peserta ya, peserta kegiatan komunitas belajar begitu. Satu kegiatannya itu 2-3 jam. 2-3 jam, jadi tidak harus yang 32 jam begitu. Dan ini setara dengan 4 poin. Jadi ketika teman-teman dalam satu periode, satu semester ini ambil 8 misalkan, nah maka 8 kali 4 udah 32 begitu, 32 ya. Misalkan. Nah, nanti bukti dukungnya apa? Bukti dukungnya berupa sertifikat. Sertifikat bahwa teman-teman membuktikan teman-teman sudah mengikuti sebagai peserta salah satu kegiatan berbagi praktik baik begitu. Kegiatannya apa saja sih? Bisa melalui KKG. Nah, bisa tuh. Jadi teman-teman ketika mengikuti KKG itu bisa dipakai. Kemudian komunitas belajar lain sebagai peserta. Yang dimaksud komunitas belajar itu gimana sih? Komunitas belajar yang ada di sekolah itu komunitas belajar. Atau komunitas belajar di PMM. Ketika teman-teman mengikuti webinar begitu ya, itu juga bisa dipakai. Karena yang ada di PMM itu juga salah satu bentuk komunitas belajar yang benar-benar digalakkan oleh pemerintah. Gitu. Salah satunya ini saya ada komunitas koneksi gitu, teman-teman bisa join dan bisa mengikuti pelatihan-pelatihannya secara gratis. Oke, nanti jumlah kegiatan per semester itu maksimal 8. Jadi kalau teman-teman ambil 8, ya udah dapat 32 poin begitu ya. Dan saya rasa sekarang banyak sekali pelatihan seperti itu, baik teman-teman bisa memaksimalkan di sekolahnya atau komunitas belajar di PMM. Dan sekarang sih sudah semakin banyak tersedia semacam sertifikatnya gitu teman-teman. Oke, yang kedua. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Itu ketika satu kegiatan teman-teman pilih itu sama dengan 4 poin. Bukti dukungnya adalah sertifikat. Ini keterangannya adalah diselenggarakan oleh lembaga apapun yang mengulas kegiatan pendidikan sebagai peserta. Jadi nantinya teman-teman sebagai peserta dalam kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, atau studi banding. Teman-teman tentunya bisa bisa membedakan ya poin 1 dan 2. Kalau 1 itu peserta berbagi praktik baik di komunitas belajar. Yang 2 itu bisa dibilang kalau seminar itu kan kegiatannya kayak lebih seminar gitu kan kayak lebih besar begitu ya, apalagi simposium begitu, lokakarya, konferensi juga. Nah, kira-kira kalau teman-teman akan ada kegiatan ini, maka bisa dipilih gitu. Ini maksimal juga bisa 8 kegiatan. 3. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. 1 kegiatan setara 4 poin. Nanti teman-teman bukti dukungnya adalah berupa sertifikat, kemudian poinnya adalah 4. Keterangannya adalah kegiatan mentoring atau coaching bersertifikat sebagai peserta coach.
Nanti jumlah kegiatannya adalah 1 sampai 8. Coaching ya, coaching, mentoring begitu. Next yang keempat. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, ini yang ijo-ijo ini banyak yang kayak gagal paham gitu teman-teman, coba diperhatikan ya. Ini catatannya adalah 10 aksi nyata setara dengan 6 poin. Bukti dukungnya berupa laporan, nanti akan dapatkan 6 poin. Diperhatikan pada keterangannya adalah harus guru atau kepala sekolah yang sudah menyelesaikan aksi nyata tertentu dan dikurasi, diundang oleh Kemdikbud. Jadi yang nantinya kita lihat di situ 4, 5, 6 poin itu ya. Coba ini penelaah aksi nyata, penelaah cerita praktik, penelaah perangkat ajar, bukan yang kita upload ke bukti karya lain ya teman-teman, tetapi ini ada proses kurasi dulu begitu, jadi berbeda. Nah ini nantinya jumlah kegiatannya adalah 1 sampai 6 kegiatan. Jadi yang bisa memilih poin-poin ini adalah mereka-mereka teman-teman yang kemarin sudah mengikuti pendaftaran, kemudian lolos kurasi, dan mereka semacam diberi tugas atau dapat SK begitu ya, untuk menjadi penelaah aksi nyata, untuk jadi penelaah cerita praktik, untuk menjadi penelaah perangkat ajar, begitu teman-teman. Oke, yang ketujuh, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan. Sama ya, ini konten unggulan juga yang sudah terbit di PMM, bukan yang ada di bukti karyanya kita. Tetapi ini yang muncul misalkan di beranda PMM begitu kan, ada ya konten-konten unggulan gitu. Jadi teman-teman hati-hati ketika memilih nomor 4, 5, 6, dan 7, karena memang ini nanti ada prosesnya begitu, ada pendaftarannya juga. Sekarang belum dibuka lagi, kemarin kan baru dibuka di akhir tahun 2023 ya, 2023 begitu. Itu ada nanti pendaftarannya, misalkan pendaftaran cerita praktik, kemudian penelaah aksi nyata, dan lain sebagainya. Next, nomor 8. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nanti satu pelatihan mandiri beserta aksi nyata setara 8 poin, sertifikat topik, kemudian sertifikat dari topik pelatihan mandiri PMM melalui approval aksi nyata. Boleh ini maksimal 4 kegiatan, karena kan 4 kali 8 udah 32. Nah ini kalau teman-teman yakin banget dalam satu semester ini, misal nih, saya pasti bisa menyelesaikan 1 atau 2 aksi nyata dan saya pasti akan dapat sertifikatnya. Silakan bisa dipilih kalau memang mantep banget gitu ya. Next, 9. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian, itu secara dengan 8 poin. Setara ya. Nanti laporan, dan nantinya guru memiliki SK penilaian kinerja guru diketahui oleh Dinas Pendidikan. SK PKG berarti ini ya. Oke, jadi di partisipan observasi praktik pembelajaran ini nantinya kayak bergantian gitu, bergantian sebagai rekan sejawatnya itu praktik pembelajaran. Nanti kita melakukan observasi ya, kita diberikan semacam rubrik-rubriknya begitu teman-teman. Next, 10. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah ini kalau teman-teman sebagai narasumber ya, dengan satu kegiatan durasinya 2-3 jam, maka nanti setara 8 poin. Dan itu dibuktikan dengan sertifikat. Ini bisa diselenggarakan oleh lembaga apapun yang mengulas kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Ya, jadi nanti temanya adalah tentang kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data. Kalau di luar itu berarti tidak bisa gitu ya. Next, 11. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang peroleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Satu kegiatan durasinya 2-3 hari.
setara 8 poin. Oke, jadi ada pelatihan begitu dengan durasinya adalah 2-3 hari ya, itu setara 8 poin. Dan dibuktikan dengan sertifikat, diselenggarakan oleh lembaga apapun yang mengulas pendidikan dengan durasi hari sebagai peserta. Oke, 12. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Satu penghargaan setara 12 poin. Bukti dukungnya berupa piagam, dan ini penghargaan tertentu dengan piagam, tidak selalu kejuaraan. Jadi penghargaan itu tidak selalu kejuaraan begitu ya. Ini kayak pengakuan begitu, pengakuan tentang mungkin achievement kita gitu teman-teman. Nah, kira-kira di periode ini akan dapat penghargaan begitu ya, bisa dipilih ya. Next, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Satu cerita praktik yang terbit di PMM setara dengan 12 poin. Cerita praktik yang terbit di PMM dan berupa bukti dukung yang bisa dikumpulkan yang berbentuk PDF. Seperti itu. Next, 14. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Satu kegiatan durasinya 2-3 jam, itu setara dengan 12 poin. Jadi teman-teman nanti jadi coach, jadi mentor atau fasilitator begitu, atau pengajar praktik. Itu buktinya berupa sertifikat, dan kegiatan mentoring atau coaching bersertifikat sebagai coach. Gitu. 16. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja. Satu kegiatan durasinya 2-4 minggu setara 24 poin dengan bukti dukung berupa sertifikat. Ini merupakan kegiatan magang yang relevan dengan dunia nyata gitu. Next, 16. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Satu perangkat ajar yang terbit di PMM setara 24 poin. Nah ini perangkat ajar juga bukan yang terbit atau bukan yang kita upload di bukti karya, tetapi ini juga yang sudah dikurasi gitu teman-teman. Perangkat ajar yang terbit di PMM ini artinya sudah melalui proses kurasi. Bukti dukung yang bisa dikumpulkan yang berbentuk PDF. 17. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, 3 kegiatan itu setara dengan 36 poin. Jadi kalau udah ambil 17 ini ya udah gitu, game over gitu ya. Buktinya dengan sertifikat, bukan sebagai pembicara, bukan sebagai peserta, tetapi penyelenggara. Nanti ada satu kegiatan dengan satu bukti dukung. Next, 18. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, ini kalau teman-teman sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak, nanti dapat sertifikatnya di antara periode ini, Januari sampai Juni, maka langsung dapat poin 128. Ye, udah mentok, itu udah poin maksimal. Jadi kalau yakin banget sertifikatnya bakal keluar di periode ini, ya udah bisa ambil ini gitu ya. Ini adalah tabulasi untuk tambahan tugas tambahan, teman-teman. Ada variabel penilaian kinerja juga. Oke, sekian teman-teman yang bisa aku sampaikan kali ini, fokus kepada ini ya, poin-poin pada pengembangan kompetensi, karena banyak sekali yang tanya tentang ini dan dari teman-teman juga banyak yang sudah ambil, sudah ajukan juga, tetapi ternyata apa yang dipilih itu kayak belum begitu paham begitu. Jadi misalkan ambil yang nomor 4, nomor 5 begitu, ternyata itu harus lewat proses kurasi dan ya taunya cuman diupload di bukti karya aja begitu. Nah, teman-teman harus pahami dulu seperti apa indikator-indikatornya masing-masing, kemudian mana sih yang benar-benar sekiranya kita memang bisa capai gitu, kita bisa raih di satu periode ini, minimal 32 poin aja, gak usah mungkin terlalu banyak, yang penting kita benar-benar itu bisa kita achieve, benar-benar kita bisa dapetin gitu.
Oke, itu ya teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Follow juga Instagram aku di @cispi_47, TikTok juga ya @cispi_47. Thank you for watching, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Cispi Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.